Ya, salam sejahtera. Balik lagi ke praktikum anatomi 2018, di mana kita akan membahas mengenai oculus, orbita, dan regio orbitalis ya. Praktikumnya sekali, jadi dimanfaatkan sebaik-baiknya. Oke, kita bahas dulu. Pertama adalah the skeleton of the orbits, atau tulang-tulang bentuk orbits. Kita bisa lihat di sini, ada paling depan pintunya adalah namanya 5 orbita. Lalu dalamnya isinya adalah cavum orbita, lalu dalamnya lagi ujungnya adalah apex orbita. Ya, ini adalah 5 cavum orbita dan apex orbita. Nah, di dalam cavum orbita ini kita bisa mendapatkan bulbus oculi, lemak-lemak sekitar bulbus oculi, lalu ada musculus, ada juga arteri nervus, dan paling penting adalah ganglion ciliaris ya. Jangan kelewat, penting. Oke, kita bahas dulu. Jadi kita bisa bagi menjadi 4 dinding. Dinding superior, dinding lateral, dinding inferior, dan dinding medialis. Dinding superior atau atapnya terbentuk dari os frontale bagian depan dan ala minor os sphenoid belakang. Oke, lalu dinding lateral kita terbentuk dari 2 tulang juga. Ada ala mayor os sphenoid dan os zygomaticum depan sini zygomaticum. Nah, antara dinding superior sama dinding lateral dipisahkan oleh visura orbitalis yang superior. Lalu kita bahas dinding inferiornya atau basisnya dibentuk oleh tulang maxilla dan tulang zygomaticum. Yang memisahkan antara basis sama dinding lateral adalah visura orbitalis yang inferior. Nah, sebenarnya basis dari orbita ini sangat fragile ya, sangat rapuh. Jadi kalau misalnya kita menemukan kasus trauma orbita, kita harus ingat dan perhatikan, terutama di gambar radiologi. Terdapat fraktur dari basis orbita nggak? Misalnya fraktur, bisa terjadi herniasi dari isi-isi cavum orbita ke bagian bawah. Selanjutnya adalah dinding medial dibentuk oleh os maxilla, ya, bagian depan os maxilla, lalu os lacrimal sama os ethmoid. Terakhir belakang sini adalah korpus dari os sphenoid. Nah, di sini kita bisa lihat bagian ini adalah crista lacrimalis anterior yang dibentuk oleh os maxilla. Sedangkan belakang sini adalah crista lacrimalis posterior yang dibentuk oleh os lacrimalis, dan tengah-tengah ini membentuk lubang, yaitu fossa lacrimalis, tempatnya saccus lacrimalis berada ya. Lalu di slide ini kita bisa melihat juga beberapa landmark atau artefak yang bisa kita pelajari dan penting. Ada satu, yaitu incisura supraorbitalis. Nanti kita bahas lagi fungsi buat apa di belakang. Lalu di sini harusnya ada foramen supraorbitalis dan ini foramen infraorbitalis ya. Oke. Ini juga sama seperti tadi kita lihat ya. Ada dinding superior, dinding lateral, dinding medial, dan dinding inferior. Dinding inferior betul, atau basis. Nah, ini adalah canalis opticusnya. Ini adalah visura orbitalis superior. Ini adalah visura orbitalis yang inferior ya. Nah, ini crista lacrimalis anterior, crista lacrimalis yang posterior. Kurang lebih di sini adalah fossa lacrimalis. Kalau di gambar ini itu di sini kurang lebih. Ya. Lalu di bagian atas ini kita bisa lihat adalah fovea trochlearis. Tempatnya trochlea kita berada sini. Oke, trochlea fungsinya buat apa? Itu adalah salah satu penggantung dari otot musculus obliquus yang superior
Ya, jadi oblique superior lewat sana, lalu dia berbelok ke bagian superior dari bola mata kita. Next, kita akan pelajari mengenai anatomi superficial dari orbita. Nah, ini kita bisa lihat. Ada bulbus oculi disertai palpebra ya di sini. Superior dan inferior. Nah, kita bahas dulu celah yang dibentuk antara palpebra superior sama inferior ini adalah fissura orbitalis namanya. Lalu ini adalah canthus lateralis, ini adalah canthus medialis. Ya, lalu di tengah-tengah sini adalah caruncula lacrimalis. Sedangkan yang besar ini lacus lacrimalis. Ya. Lalu di sini lubang ini tuh. Lubang ini adalah punctum lacrimalis. Oke. Di bagian palpebra bagian belakang, bagian dalam kita bisa temukan adalah conjunctiva palpebralis. Sedangkan di bagian bulbus oculi bagian lapisan depannya kita bisa temukan juga conjunctiva yang bulbi ya, sampai batasnya adalah kornea sini. Oke, next. Lebih jelas lagi gambarnya sama kayak tadi. Ini adalah fissura orbitalisnya. Fissura orbitalisnya. Lalu kita bisa lihat ini, struktur ini. Itu adalah ini, plica semilunaris namanya. Lalu ini carunculanya ya. Ini lacus lacrimalisnya. Lalu di sini ada punctum lacrimalis yang inferior. Nah, saya bahas dulu sebenarnya secara histologi ini ya, tapi di anatomi pun penting. Palpebra kita terdapat 5 lapisan. Nah, kita lihat di lapisan tengah dulu. Lapisan ketiga adalah jaringan ikat lunak atau jaringan ikat yang longgar. Ya, itu jaringan ikat longgar itu biasanya di bagian atasnya, di bagian ujung superiornya, di bagian sini disebut juga mucocutaneous junction. Di mana namanya kan mucocutaneous, dia terdapat transisi antara mukus dan kutan dan kulit ya. Jadi kalau dibelah si mucocutaneous junction itu kita bisa membagi menjadi 2 lamela, lamela anterior dan lamela posterior. Lamela anterior dan lamela posterior. Lamela anterior terdiri dari skin atau kutis dan musculus orbicularis oculi. Sedangkan lamela posterior terdiri dari tarsus dan conjunctiva yang palpebralis. Oke, ini kita bahas. Nah ini ya, ini adalah musculus orbicularis yang oculi. Nah, yang saya lingkar ini itu adalah pars orbitalisnya. Sedangkan dalamnya adalah pars palpebralisnya. Oke. Balik lagi, itu adalah lamela anterior tadi ini. Lamela anterior ya, lamela anterior. Di belakangnya sini terdapat lamela posteriornya, di mana ada tarsus superior, tarsus inferior, dan ini 2 ligamentum palpebralis. Ini yang lateralisnya, ini yang medialisnya. Dia yang menempelkan tarsus ke dinding-dinding medial dan lateral dari cavum orbita kita. Oke. Sedangkan sebenarnya di bagian superior dan inferior dari tarsus itu kita bisa temukan septum orbita. Tapi susah nyari gambar yang benar-benar adanya. Palingan lihat di textbook ilustrasinya ya. Ada septum orbita di sana. Nah, sekarang kita bahas juga perdarahan dari periorbita. Sebenarnya perdarahan itu disuplai dari 2 arteri yang utama, yaitu arteri facialis sama arteri ophthalmica. Arteri facialis nanti naik ke atas ini membentuk arteri angularis di bagian medial dari palpebra. Nanti dia memberi cabang, ini cabang-cabang kecil ke bagian tarsus. Di sini dia beranastomosis dengan arteri ophthalmica.
yang dari belakang dari cabang dari arteri carotid interna yang ada di basis kranii, yang ada di dalam kranium. Ya, nanti ke depan ujung-ujung anteriornya, ujung distalnya beranastomosis dengan arteri angularis. Venanya pun seperti itu, sama ya. Ini sama, udah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai palpebra dan apparatus lacrimalis. Nah, kita lihat nih. Palpebra tadi udah saya bahas, tinggal apparatus lacrimalisnya. Apparatus lacrimalis terdiri dari glandula lacrimalis accessorius, lalu dia ada punctum lacrimalis, canaliculus lacrimalis, sulcus lacrimalis, dan ini atau bawah, ductus nasolacrimalis. Kita bahas satu-satu. Glandula lacrimalis dulu ya. Ini di bagian supralateral dari bulbus okuli kita. Sebenarnya dia satu awalnya, cuman dia ditembus dibagi dua oleh musculus levator palpebra superioris. Ya, menjadi terbagi dua menjadi pars orbitalis sama pars palpebralis. Ya. Sebenarnya nyambung ini. Nah, di antara pars orbitalis sama pars palpebralis itu, dia ada ductus excretorius kecil yang nyambungin mereka berdua. Lalu dari yang pars palpebralis punya ductus excretorius yang keluar ke fornix superior. Ya. Nah, sedangkan tadi juga yang accessorius pun sama, dia berada di bagian conjunctiva palpebralis yang superior. Nanti dia keluar juga ke bagian fornix superior. Ya, fornix superior itu, fornix itu adalah celah atau celah yang dibentuk antara konjungtiva bulbi dan konjungtiva palpebralis ya. Jadi nanti antara palpebral, konjungtiva sama bulbar konjungtiva ada satu sudut atau celahnya, itu namanya adalah fornix. Di superior ada, di inferior ada ya. Nanti sudah keluar dari dua glandula lacrimalis tadi, membasahi bola mata, air matanya, nanti ke lacus lacrimalis. Dari lacus dia masuk ke punctum lacrimalis superior dan inferior, lalu canaliculus lacrimalis, sulcus lacrimalis masuk ke sini, turun ke ductus nasolacrimalis. Nanti keluar di meatus nasalis yang inferior, di bawah concha nasalis yang inferior ya. Nah, ini adalah secara kadavernya, ini glandula lacrimalisnya, lalu ini ada punctum lacrimalis ya. Punctum, lalu dari punctum lanjut ke canaliculus lacrimalis, lalu sulcus lacrimalis, ke bagian bawah adalah ductus nasolacrimalis. Oke. Nah, ini lebih jelas lagi. Jadi ini adalah ductus glandula lacrimalis. Ada yang pars orbita sama yang pars palpebral. Itu kan saya tadi udah cerita juga, ada ductus excretorius yang menghubungkan kedua glandula tersebut ya. Nanti dari yang palpebral pun ada ductus excretoriusnya yang mengekskresikan isinya ke fornix superior. Begitu juga si accessorius tadi, glandula accessorius. Yang hijau-hijau ini juga akan mengekskresikan ke fornix superior ya. Next, ini pun sama seperti tadi, persis. Cuma saya mau jelasin aja persyarafan dari glandula lacrimalis. Persyarafannya itu ada 3, sensoris sama otonom. Otonomnya dibagi simpatis sama parasimpatis. Yang sensorisnya adalah oleh nervus lacrimalis dari 51. Kalau yang simpatisnya, yang otonomnya simpatis dari
nervus petrosus profunda, sedangkan parasimpatisnya nervus petrosus yang maius. Oke. Oh iya, ini satu struktur ini namanya adalah plica semilunaris, ya. Plica semilunaris. Lalu kita bahas konten dari orbit atau isi dari orbitnya sendiri. Kita melakukan pendekatan dari bagian superiornya dari basis kerani. Nah ini, basis kerani ini dipotong os frontalnya, kita bisa menemukan kapum orbita beserta isi-isinya. Awalnya itu mereka dilapisi oleh namanya periorbita. Itu adalah jaringan periosteum yang menempel di isi dari kapum orbita tersebut. Kita sayat periorbitanya, kita bisa lihat dari superior nih, yang paling superior itu ada satu nervus panjang, yaitu nervus frontalis. Nervus frontalis, ya, cabang dari nervus 51. Nervus frontalis di bagian distal bercabang menjadi dua, yaitu adalah nervus supraorbitalis, ada yang lateral dan medial, sama nervus supratrochlearis. Di belakang ada yang lebih bagus. Lalu di bawahnya nervus frontalis ini, kita bisa menemukan ada levator palpebra superioris muscle atau musculus levator palpebra superioris ini. Ya. Next, kita dapat yang lebih bagus lagi. Lemak-lemaknya udah disisihin semua. Kita bisa lihat nih nervus frontalis ini jelas sekali. Nah, di distal dibagi dua. Ini ini supratrochlearis. Ini adalah supraorbitalis yang bagian lateral dan yang medial, ya. Nanti nervus supraorbitalis keluar melalui foramen supraorbita, sedangkan nervus supratrochlearis keluar melalui incisura supraorbitalis nih, yang tadi di depan kita bahas. Oke. Nah, jadi udah dihapusin lemaknya semua. Kita lihat paling atas nervus frontalis. Di bawah nervus frontalis kita bisa temukan musculus levator palpebra yang superior. Ya, ini levator palpebra superioris. Jadi dia lebar sekali depannya. Nah, dia kan tadi saya bilang di awal membagi glandula lacrimalis menjadi dua, pars orbitalis sama pars palpebralis. Ini adalah glandula lacrimalis yang orbitalis nih, ya. Oke, dan diperserafi oleh nervus lacrimalis tadi. Oke. Setelah itu kita lihat di bagian medial dari musculus levator palpebra superioris ada musculus obliquus superior. Nih. Yang nanti dia lewat trochlea, lalu dia berinsersi di sklera, tepatnya di bawah dari insersi musculus rectus yang superior. Oke, ini juga ada nervus yang memperserafinya, ada nervus trochlearis. Lalu setelah itu kita bahas lagi di bagian inferolateral dari musculus levator palpebra superioris, kita mendapatkan musculus rectus superior. Ini adalah rectus superior, ya. Oke. Next. Nah, ini kita buka lagi lebih dalam lagi. Kita bisa dapetin arteri-arterinya sama struktur-struktur yang tadi masih ada. Ini adalah bulbus oculi-nya, ya. Lalu di belakang adalah nervus opticusnya, besar sekali, ya. Nah, tadi yang sudah saya bilang, ini adalah insersi dari musculus obliquus superior. Dia berada di bawah dari insersi musculus rectus superior. Dia di bagian inferiornya, ya, bagian inferior dari musculus rectus superior. Lalu di bagian atasnya ini ada musculus levator palpebra superioris. Itu bagian ototnya. Selanjutnya bagian arteri-arterinya. Ini adalah glandula lacrimalis, ya. Diperdarahi oleh arteri
lacrimalis, cabang dari arteri ophthalmica. Ini pun arteri ophthalmica nanti dia ke depan memberikan cabang ke arteri ethmoidalis yang posterior sama arteri ethmoidalis yang anterior. Ya. Nah, ini juga arteri ophthalmica juga memberikan satu cabang yang sangat penting, yaitu di bagian sini, di bagian tengah dari nervus opticus berjalannya, yaitu adalah arteri retina centralis yang berfungsi untuk memperdarahi retina. Sebagian besar ya, retina bagian dalam. Kalau terjadi sumbatan pada arteri ini, bisa berbahaya sekali buat visus penderitanya. Oke. Lalu di sini ada arteri ciliarisnya. Ya, kalau arteri sampai sana, lalu kita bahas nervus nih. Ya. Nah, nervusnya kita lihat dulu, ini nomor 1. Ini dulu lah, nervus opticus kan paling besar, nervus 2 ya. Ini adalah satu nervus ini, yang namanya nervus nasociliaris ya, nervus nasociliaris. Nanti dia bercabang menjadi nervus ethmoidalis posterior bersama arteri ethmoidalis posteriornya. Di depan nervus ethmoidalis yang anterior beserta arteri ethmoidalis anteriornya jalan nanti. Lalu terakhir adalah nervus infratrochlearis. Nah, nervus nasociliaris juga cabang dari nervus 51. Nanti nervus nasociliaris memberikan 2 cabang lagi, nervus ciliaris longus dan nervus ciliaris brevis. Ya, oke. Selanjutnya kita bahas lagi. Ini musculus levator palpebrae superiornya sudah diangkat. Sehingga kita bisa mendapatkan view yang bagus untuk musculus rectus superior. Ya, musculus rectus superior. Oke, masih tetap nervus frontalis, supratrochlearis, supraorbitalis, yang medial sama yang lateral. Ini adalah obliquus superiornya. Lalu di sini ada nervus lacrimalis yang berjalan ke glandula lacrimalis. Ya, oke. Di sini pun sama. Ini nervus frontalisnya. Ini adalah musculus levator palpebrae superior. Ya. Lalu di sini ada musculus obliquus superior, dan ini adalah nervus trochlearis. Ini glandula lacrimalis. Ini adalah nervus lacrimalis. Ya. Nervus lacrimalis cabang dari nervus 51 juga. Oke, selanjutnya kita bahas syaraf-syarafnya lebih detail lagi. Ini gambar yang sama kayak tadi, yang kayak pertama ya, cuman disisihin lemaknya lebih bagus lagi. Kita bisa lihat ini adalah nervus frontalis. Di bawahnya ada musculus levator palpebrae superioris yang panjang ujungnya. Lalu di bagian bawahnya lagi, inferolateralnya, ada rectus superior. Lalu ini di bagian anterior dan lateral dari musculus levator palpebrae superioris, kita dapat glandula lacrimalis yang pars orbita ya. Lalu kita bisa lihat ada nervus lacrimalisnya. Oke. Selanjutnya kita bahas nervusnya lebih bagus lagi di sini. Nah, ini di sini namanya masih nervus nasociliaris. Dari nervus nasociliaris ini ada cabang pertama, yaitu arteri nervus ethmoidalis posterior, nervus ethmoidalis anterior, lalu ujungnya adalah nervus infratrochlearis ya. Nervus
ethmoidalis anterior dan posterior ini nanti masuk ke foramen ethmoidalis anterior dan posterior, mempersyarafi bagian-bagian hidung dan septum nasi nanti. Lalu tadi kan sudah dibahas juga ada nervus ciliaris longus dan nervus ciliaris brevis. Nah, ada satu struktur penting di sini yang tadi saya bahas di awal, yaitu ganglion ciliaris. Jadi di ganglion ciliaris itu terjadi sinaps ya di antara yang inputnya adalah 3 nervus, yaitu 1 nervus tadi, lalu selanjutnya ada cabang simpatis dari plexus carotis interna. Ya, simpatisnya dari plexus carotis interna, lalu parasimpatisnya cabang dari nervus oculomotorius atau nervus 3. Jadi saya ulangi lagi, terdapat 3 nervus yang masuk ke ganglion ciliaris, yaitu sensoris oleh nervus nasociliaris di sini. Ini nervus nasociliaris ya. Lalu simpatisnya dari plexus caroticus interna, lalu parasimpatisnya dari nervus oculomotorius. Jadi tiga-tiganya masuk ke ganglion ciliaris, keluar menjadi nervus ciliaris yang brevis ya. Bedanya kalau yang longus kan tadi langsung. Kalau misalnya yang ciliaris brevis, dia awalnya dari ini dulu, nasociliaris. Lalu tadi ada parasimpatis dan simpatisnya masuk ke ganglion, baru keluarnya menjadi ciliaris brevis ya. Nanti fungsinya adalah untuk mengatur konstriksi dan dilatasi dari pupil kita. Diatur oleh ganglion ciliaris ini, terutama oleh nervus ciliaris yang brevis. Oke. Nah, next kita bisa lihat lagi, masih sama ya, ada musculus levator palpebral superior, musculus rectus superior. Ini yang frontalisnya ke depan. Lalu di bawah frontalis ini ada nasociliaris nih, yang jadi ethmoidalis posterior anterior. Ya, sama satu lagi adalah nervus lacrimalis di sini. Nah, oke. Di sini kita bisa lihat ada musculus obliquus superior, musculus rectus lateralis, dan di sini adalah nervus abducennya. Ya. Lanjut. Nah, ini pun rectus superior udah diangkat. Lalu levator palpebral superior pun udah diangkat ya. Cuma kelihatan rectus lateral, rectus medial, sama yang inferior. Nah, di sini kita bisa mendapatkan nervus oculomotorius yang cabang superior dan cabang yang inferior ya. Oke. Next. Nah, ini kita lihat adalah musculus dari orbita kita. Tadi sudah sebagian dibahas, saya bahas lagi di sini. Satu ada musculus levator palpebral superioris, paling atas sekali. Dibuka, kita bisa lihat rectus superior. Lalu ada rectus media, rectus lateralis. Ini adalah obliquus superior. Persyarafannya, semua otot ini dipersyarafi nervus 3, kecuali musculus rectus lateralis oleh nervus abducens dan
musculus obliquus superior oleh nervus trochlearis. Oke. Nah, ini kita lihat ini nervus frontalisnya. Ini levator palpebra superiorisnya. Lalu ini kita bisa lihat ada rectus yang inferior. Ya. Oke. Nah, sebelum saya pindah ke pembuluh darah yang ada di orbita, saya mau jelasin dulu di slide yang ini. Sorry, lewat tadi. Nah, ini. Nah, di bagian sebenarnya bulbus ovale kita itu dibungkus oleh vagina bulbi. Ya, itu dibungkus oleh vagina bulbi dari bagian anterior ke posterior, atau namanya adalah capsula tenon. Ya, nanti musculus yang tadi, musculus ekstraokular tadi akan menusuk vagina bulbi tadi dan masuk menempelkan insersinya ke sklera. Pada saat penusukan itu, fasia dari otot ekstraokular akan bersatu dengan kapsula tenon, membentuk ligamentum, ya, yang akan memfiksasi bola mata. Itu namanya ligamentum check, bahasa Inggrisnya check ligament. Pada bagian inferiornya khusus, dia bersatu dengan fasia dari obliquus inferior dengan rectus inferior, akan menjadi satu ligamentum khusus, namanya ligamentum suspensorium atau ligamentum locus bahasa Inggrisnya. Tapi preparatifnya saya nggak ada di sini, jadi saya cuma bisa kasih teori aja, nggak bisa kasih gambarnya ya, sorry. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai pembuluh darah dari orbita. Ya, tadi saya di awal udah bilang terutama pembuluh darah utama yang memperdarahi orbita itu atau bulbus ovale itu adalah arteri ophthalmica dan vena ophthalmica, ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada vena ophthalmicanya. Ini adalah arteri ophthalmicanya. Oke. Next, kita bakal lihat dari sisi lateral sama anterior. Nah, ini dari sisi lateral. Dan di lateral kita bisa menemukan glandula lacrimalis. Ya, di sini adalah yang pars orbita yang ditusuk atau yang dibagi dua oleh musculus levator palpebra yang superioris. Ya. Ini musculus obliquus inferior, ini musculus rectus inferiornya. Ini adalah musculus rectus lateralisnya, ya. Sedangkan di sini ada nervus lacrimalis dan di sini adalah nervus infraorbitalis, cabang dari nervus 52 yang keluar melalui foramen infraorbitalis, ya. Ini juga sama ya, kayak tadi anterior view-nya sudah dibahas di slide awal. Next, nah ini kita bisa lihat di sini ada tarsus superior, tarsus inferior bawah sini, lalu di tengah-tengahnya ada ligamentum palpebrale yang mediale, ini yang lateralis nih sini, ya. Lalu di sini ada arteri nervus supratrochlearis, ini adalah yang infratrochlearis. Oke. Nah, ini gambar yang lebih bagus lagi, insersi dari musculus ekstraokular tadi. Sini adalah rectus superior, ini adalah rectus medial, rectus lateralis, rectus inferior. Ingat ya, cara bagi bagian medial sama lateral gimana? Lihat aja glandula lacrimalisnya, dia selalu ada di lateral. Berarti kalau yang ada dekat
glandula lacrimalis berarti dia yang rectus yang lateral. Lalu ini adalah obliquus superior dan obliquus inferior. Nah, ini adalah kita lihat dari apex dari orbita tadi ya. Apex dari orbita tadi kita bisa lihat banyak struktur-struktur di sini. Ya, di sini nggak terlalu belakangnya nggak terlalu bagus. Cuman kelihatannya kusut-kusut itu aja. Kita lihat depannya aja ya. Nah, sebenarnya kalau di klinik sih tempat origo keempat musculus rectus itu namanya adalah annulus of Zinn. Ya, annulus of Zinn. Nah, lalu kita bisa lihat ini ada papil nervus opticusnya. Ya. Lalu ada ini musculus obliquus yang superior. Gitu tuh jalannya tuh. Ya, dari depan ke belakang gitu. Lewat si trochlea di sini. Jadi seperti tadi saya bilang di awal, di bagian apex itu terdapat beberapa lubang yang penting. Contohnya adalah canalus opticus, visceral orbitalis superior, dan visceral orbitalis inferior. Nah, di canalus opticus itu lewat nervus opticus dan arteri ophthalmicus. Sedangkan di visceral orbitalis superior keluar adalah nervus lacrimalis, frontalis, dan trochlearis, serta vena ophthalmica yang superior. Juga keluar nervus nasociliaris, oculomotor, sama abdusen. Ya. Oke. Nah, ini persis seperti tadi gambarnya. Ada nervus opticusnya di sini, di bawahnya ada arteri ophthalmicanya. Ya. Oke. Nah, di nervus opticus ini tengahnya ada di bagian belakang ada arteri retina centralis. Nah, ini gambar dari lateral. Kita bahas dari atas ke bawah ya. Dari atas, ini adalah musculus levator palpebrae yang superioris. Lalu di bawahnya adalah musculus rectus superior. Di sini ada rectus inferior dan obliquus inferior. Itu dari musculus-musculusnya. Kita bahas lagi lebih dalam lagi. Ini adalah lemak periorbitanya. Lalu ini ada nervus opticusnya. Ini nervus opticus. Lalu bagian depan sini anterior. Ini palpebra kan. Ada paling belakang adalah conjunctiva palpebralis. Lalu ada conjunctiva bulbi. Nah, antara conjunctiva palpebralis sama conjunctiva bulbi terdapat satu celah, namanya adalah fornix. Fornix superior, dan yang ini adalah fornix yang inferior. Ya. Lalu kita bahas ke bulbus oculinya. Lapisan paling luar kita bisa lihat ada sklera sama kornea depan sini. Lalu di bawahnya harusnya ada choroid, nggak kelihatan, retina kondisi nggak kelihatan, nggak jelas. Paling kita bisa lihat adalah corpus vitreus dan ada lensa. Serta nggak lewat juga ada anterior chamber ya, atau kamera okuli yang anterior. Oke, kita bahas di belakang nanti. Ya, kita masuk ke bulbus okuli. Nah, kita lihat tuh dari pinggir ya. Ini adalah bulbus okuli kita. Jadi dibagi 3 lapisan. Lapisan paling luar biasanya isinya fibros ya, yaitu sklera dan kornea. Lapisan kedua yang tengah-tengah adalah choroid sama corpus ciliaris. Paling dalam adalah retina ya. Nah, ini kita lihat dulu dari bagian posterior. Ada nervus opticus. Yang di dalamnya adalah arteri retina centralis. Ini adalah skleranya ya. Nah, kita bisa lihat nih. Di luar dari nervus opticus ada kayak selimutnya. Itu adalah meningens yang menyelimuti nervus opticus. Jadi, nervus opticus itu diselimuti oleh meningens. Meningens yang kita pelajari di blok lalu ada pia mater, arachnoid, dan dura mater. Tiga-tiganya melapisi nervus opticus ya. Oke. Next.
kita potong bola matanya jadi 2. Kita bisa lihat nih bagian tengah-tengah ada yang besar sekali adalah lensa. Nah, lensa di sini adalah nukleus, ini adalah korteks lensanya. Ya. Nah, lalu lensa itu digantung oleh ini, namanya fibrous zonulae, ya, atau fibrae zonulae. Nama lainnya adalah zonula zinii. Zonula zinii tersebut nempel di processus ciliaris, bagian dari corpus ciliaris, ya. Nah, selanjutnya corpus ciliaris itu dibagi menjadi 2. Ada pars plicata dan pars plana. Pars plicata itu segini, tempat adanya processus ciliarisnya. Ini adalah pars plicata. Belakangnya adalah pars plana. Belakang sini. Ya, pars plananya. Lalu di paling ujungnya pars plana adalah ora serrata. Jadi ora serrata itu adalah batas antara retina, batas paling anterior dari retina, ya. Jadi dari antara retina sama corpus ciliaris, batasnya adalah ora serrata. Ya, di belakang ora serrata adalah retina. Di bagian anterior kita lihat nih, kita punya kornea, ya. Kornea itu jernih. Nah, antara kornea sama sklera ada lapisan namanya adalah limbus di sini. Limbusnya, ya. Limbus. Lalu di dalam kornea kita punya iris. Iris itu sebenarnya mostly atau sebagian besar dibentuk oleh pembuluh darah. Itu pembuluh darah ciliaris longus posterior sama ciliaris anterior, ya. Nanti dia beranastomosis di bagian depan, di bagian iris ini, membentuk struktur-struktur iris ini. Sedangkan yang ini namanya adalah collaret dari iris. Oke. Lalu dalamnya adalah pupil. Nah, di iris ini terdapat 2 struktur muscles atau 2 otot. Ada dilator pupil sama sphincter pupil. Oke, itu yang terjadi, itu yang bekerja kalau kita berakomodasi. Next. Nah, tadi sudah dibahas kan ada 3 lapisan dari mata sendiri. Paling depan fibros atau fibrosa, jadi ikat isinya adalah sklera dan kornea. Lalu yang kedua adalah vaskulosa namanya. Ada koroid, corpus ciliaris, dan iris. Lensa sebenarnya bukan termasuk dari lapisan bola mata, tapi saya bakal bahas di sini, ya. Dan terakhir adalah tunika yang paling bawah adalah retina. Nah, ini gambarnya. Ini adalah korneanya, ya. Kornea ada 5 lapisan. Ada epitel, lalu Bowman's membran atau membrana Bowman's, stroma, membran Descemet, sama endotel. Dari kornea ke dalam adalah kamera okuli anterior. Lalu ada iris. Di belakang iris ada lensa, ya. Nah, kita bahas tadi ke tunika vaskulosanya yang terdiri dari koroid, lalu corpus ciliaris, sama iris. Nah, koroid sendiri adalah ini nih, yang lapisan hitam koroid. Ya, koroid di bagian depan menjadi corpus ciliaris. Jadi sudah dibahas juga ada pars plicata sama pars plana. Di pars plicata muncullah processus ciliaris. Ini kecil-kecil yang nonjol-nonjol ini. Nonjol-nonjol ini. Ya, nanti dari processus ciliaris keluar si fibra zonulare atau zonula zinii. Ya. Nah, di processus ciliaris ini kita punya musculus ciliaris yang fungsinya buat dia kalau kontraksi sama relaksasi bisa merubah kurvatura dari lensa. Oke. Satu lagi yang penting di sini adalah ini. Di kornea
iridocornea junction namanya. Junction antara kornea sama iris. Ada tempat pengeluaran dari aqueous humor kita. Itu adalah canalis oslam atau slam canal. Lalu ada trabecular meshwork atau namanya substansi trabecular. Ya, ini substansi trabecular itu menutupi si canalis slam. Nanti dari canalis slam dia keluar ke vena-vena dan ke 85% ke vena-vena sekitar mata dan 15% ke namanya uveoscleral pathway buat pengeluarannya. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas lensa ya. Ini lensa. Lensa dibagi 3 bagian, ada polus anterior, polus posterior, sama ekuator lensanya. Biasanya di sini ada satu lagi lapisan, yaitu kapsula posterior. Kapsul posterior. Di sini kapsul posterior yang menyokong lensa biar dia lebih fiksasi, lebih nggak jatuh gitu. Selain si genula fiber ini, lensa juga disokong oleh tadi si kapsula posterior lensa. Ya. Yang kita bisa lihat di sini adalah retina ya. Retina adalah lapisan terdalam dari bulbus okuli kita. Dibagi menjadi 2, yaitu pars optica sama parseka. Pars optica itu untuk fungsi penglihatan, kalau parseka itu yang tidak untuk fungsi penglihatan. Ya, kita bisa lihat ini gambaran funduskopinya ya. Yang paling terang ini adalah diskus opticusnya. Tempatnya papil nervus opticus kita. Lalu di bagian sini adalah makula luteanya. Di tengahnya ada fovea centralis, paling kecil sekali namanya adalah foveola. Nah, di retina sendiri kita punya pembuluh darah yang kelihatan dari funduskopi. Kita bagi menjadi 2, ada yang branch arteri sama yang central arteri. Yang central kurang lebih di sini, yang branch ya udah pinggir-pinggir sini. Ya. Oke. Nah, fovea centralis ini adalah tempat di mana visus paling bagus. Karena dia isinya adalah hanya kon sel reseptor aja, atau sel reseptor yang kontu yang kerucut, ya, bukan yang batang. Nah, ini sama ya. Cuma bagi 2 menjadi branch retina, yang arteri ini, yang vena ini, sama central retina. Ini adalah diskus opticusnya, lalu makula lutea, fovea, dan foveola yang kecil. Oke. Selanjutnya kita bahas mengenai pergerakan dari bola mata. Nah, kita punya otot-otot tadi, kita bahas fungsinya ya. Nah, ini fungsinya. Kalau misalnya kita lihat nih, superior rectus, atau kita bahas otot rectus dulu, ada 4, superior, inferior, medial, dan lateral. Kalau superior, memang fungsinya utamanya untuk elevasi, ya, untuk melihat ke atas matanya. Yang inferior buat melihat ke bawah, lalu medial untuk adduksi, lateral untuk abduksi. Nah, tapi mereka itu fungsinya nggak tunggal, dia fungsinya ganda, itu macam-macam. Nggak cuma itu aja fungsinya, nggak cuma elevasi, adduksi, abduksi aja. Kan gerakan mata kita sangat motil dan sangat halus. Ya. Nah, jadi rectus superior itu selain elevasi, fungsinya untuk rotasi internal juga. Kalau rectus inferior, fungsinya selain buat lihat ke bawah, adalah untuk rotasio eksterna. Ya. Sedangkan yang tadi oblikus yang inferior sama superior kebalik. Kalau misalnya yang oblikus inferior kan di bawah, fungsi untuk rotasi eksterna ke atas. Kalau misalnya yang oblikus superior, fungsi untuk rotasio interna, sama melihat ke bawah juga, ke arah bawah sini. Oke. Terakhir saya akan bahas mengenai jalur-jalur dari optik sama nervus opticusnya. Nah,
jaras-jarasnya ya. Jadi begitu keluar dari bulbus oculi, dia menjadi nervus opticus. Nervus opticus melalui canalis opticus ini keluar bergabung menjadi chiasma opticus. Dari chiasma opticus ke tractus opticus. Dari tractus nanti ke radiasi optica, belakang ke corpus gynecolotum lateral, baru ke primary visual cortex di lobus occipital. Oke, ini gambarnya. Nah, ini kan dipotong, depan ada nervus opticus, lalu ke chiasma opticus, lalu dari chiasma opticus ke tractus opticus. Tractus opticus ke corpus gynecolotum yang lateral di sini. Ya, CGL di sini. Dari CGL dia langsung ke radiasi optika ke korpus penglihatan primer di area occipital dari hemisfer cerebri kita. Oke. Nah, kalau kalian lihat di secara figurnya ya, terdapat dikustasi atau penyilangan dari nervus-nervus tadi. Jadi kita lihat bagian nasal dari mata kiri dia turun ke sini, nanti dia menyilang ke yang sebelahnya. Yang kanan pun sama, bagian temporal nanti dia menyilang, nanti dia nggak menyilang, tapi bagian nasalnya menyilang. Jadi selalu yang menyilang itu adalah bagian yang nasal. Yang bagian temporal nggak menyilang ya. Bagian nasal dari setiap bola mata nanti dia menyilang ke traktus yang kontralateralnya. Tuh. Oke. Next. Ini adalah pupillary reflex ya. Jadi selain jaras optik, kita juga punya jaras pupillary reflex. Oke. Singkatnya sama tadi, aferennya atau dia menerima dari depan sini yang biru, nervus opticus aferennya, ini chiasma opticus bersilangan kan, lalu ke CGL. Tapi untuk yang pupillary pathway ini, sebelum ke CGL, dia bersinaps dulu. Bersinaps di bagian midbrain, lalu dia ngasih impuls ke nucleus Edinger-Westphal. Dari Edinger-Westphal, nanti dia jalan ke depan lewat nervus oculomotorius, masuk ke ganglion ciliaris, bersinaps, yang tadi saya jelaskan di awal, lalu lewat nervus ciliaris brevis, mengatur besar kecilnya pupil kita. Nah, ini adalah lebih bahas lagi yang kemarin ya di blok 17. Ini adalah batang otaknya. Ini adalah nervus 4-nya. Ya, lalu bawahnya adalah nervus 5, 6, 7, 8 nih sekitar sini. Jadi 1 itu nervus 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, ini adalah bagian bawahnya ya. Ya, ini bagian bawahnya. Kita lihat nervus 9, 10, 11, dan 12. 9, 10, 11, 12. Mana lagi ya? Kemarin ya. Nah, ini kita bisa lihat juga. Ini adalah canalis opticusnya. Ada nervus opticus, arteri caltus interna yang akan menjadi arteri ophthalmica, nervus 3, nervus 4, nervus 5, nervus 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, oke. Ini dari pinggir ya. Kayak tadi juga sama. Nervus 2-nya di sini. Di sini ada nervus 4. Ini adalah nervus 5 dan nervus 6. Ya.
Oke, yang plus 5 nih. Lalu 5, ini yang 6. Oke. Ini plus sama ya, next. Kayak tadi lagi. Ada plus 2 sini. Plus 3. Plus 4. 5. 6. Saya bahas yang berkenaan sama blok ini aja ya. Sisanya sama kayak yang blok kemarin. Ya, sekian. Nanti yang kurang-kurangnya atau yang nggak jelasin itu bisa kita bahas lagi di praktikum. Terima kasih.